warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang terdiri dari Silva Yanti, oleh saya sendiri, Yanti dan Irwansyah. Langsung saja kita ke elemen-elemen multimedia. Yang pertama, teks. Teks merupakan gabungan berupa huruf-huruf yang membentuk kata dan kalimat untuk menjelaskan maksud materi pembelajaran agar dimengerti oleh pembacanya. Media yang menggunakan teks harus memperhatikan ukuran atau font, jenis dan gaya atau style huruf berupa warna, bold, dan italic. Kelebihan teks dalam multimedia: yang pertama, bisa digunakan untuk menginformasikan materi pembelajaran yang kompleks dan bersifat abstrak seperti rumus-rumus tertentu. Yang kedua, bisa digunakan untuk menjelaskan proses-proses panjang dan rumit seperti proses fotosintesis dan reaksi kimia. Yang ketiga, media yang mudah digunakan untuk menyampaikan gagasan dan ide yang ingin disampaikan. Yang keempat, penulisan teks lebih mudah dari program lainnya seperti animasi dan film. Kekurangan teks dalam multimedia: yang pertama, terdapat kesulitan dalam meningkatkan rasa ingin tahu peserta didik karena teks hanya menyajikan informasi. Yang kedua, timbulnya rasa kejenuhan dan rasa bosan peserta didik dan tidak memperhatikan jenis dan tampilan huruf yang dipakai dan tidak memperhatikan panjang teks. Yang ketiga, penulisan teks yang terlalu panjang dapat mengakibatkan mata menjadi cepat lelah. Elemen multimedia yang kedua adalah grafik. Grafik merupakan sarana yang sukses untuk menyajikan informasi, apalagi pemakaian berorientasi terhadap gambar yang bentuknya visual. Tujuan dibuatnya grafik untuk menunjukkan perbandingan informasi kuantitatif dengan cepat dan sederhana. Penggunaan grafik dapat digunakan untuk menyederhanakan data-data uraian deskriptif dengan kompleks dan ruwet. Kelebihan grafik dalam multimedia: yang pertama, memiliki manfaat untuk mempelajari dan mengingat data-data kuantitatif dan hubungan-hubungannya. Yang kedua, mempermudah menganalisis, menginterpretasi, dan membandingkan data-data dalam hal ukuran, arah, jumlah, dan pertumbuhannya. Yang ketiga, dapat menyajikan data dengan jelas, cepat, ringkas, menarik, dan logis. Karena data ruwet yang disajikan, maka akan semakin baik grafik menampilkannya dalam bentuk statistik dengan cepat dan sederhana. Elemen multimedia yang ketiga adalah gambar. Gambar adalah penyajian informasi dalam bentuk visual yang disajikan ke dalam media. Menurut Sarjono, gambar merupakan image dua dimensi yang dapat dimanipulasi oleh komputer, misalnya seperti foto, grafik, ilustrasi, diagram, dan lain-lain. Media yang paling umum digunakan dalam media pembelajaran adalah foto atau gambar karena merupakan bahasa umum, dapat dimengerti dan dapat dinikmati di mana-mana. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Yanti. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi yang telah dipaparkan oleh saudari Silva Yanti. Langsung saja, video pada dasarnya adalah alat atau media yang dapat menunjukkan simulasi benda nyata. Menurut Munir pada tahun 2012 berpendapat bahwa video adalah teknologi penangkapan, perekaman, penyimpanan, pengolahan, pemindahan, dan perekonstruksian urutan gambar diam dengan menyajikan adegan-adegan dalam gerak secara elektronik. Video dapat menyediakan sumber daya yang kaya dan hidup bagi aplikasi multimedia. Sedangkan menurut Sutopo pada tahun 2012 menyatakan bahwa video merupakan hasil pemrosesan yang diperoleh dari kamera sehingga dapat dipahami. Yang dimaksud dengan video adalah simulasi benda nyata dalam sebuah media digital yang menunjukkan susunan atau urutan gambar-gambar bergerak yang dapat memberikan pemahaman lebih nyata terhadap objek-objek dalam sebuah pembelajaran. Sedangkan animasi merupakan tampilan yang menggambarkan antara media teks, grafik, dan suara dalam suatu aktivitas pergerakan. Menurut Sutopo pada tahun 2012 menyatakan konsep animasi yaitu menggambarkan informasi dengan satu gambar
atau sekumpulan gambar yang sulit untuk disajikan. Animasi adalah rangkaian gambar yang bergerak secara urut guna menyajikan suatu proses tertentu. Menurut Sanjaya pada tahun 2012 menyatakan keuntungan dari pengguna animasi dalam program multimedia yaitu 1. Multimedia yang menggunakan animasi yang bagus dan sesuai dapat membuat multimedia menjadi lebih menarik sehingga tidak membuat bosan dan dapat menambah motivasi belajar siswa. Kedua, memudahkan penggunanya dalam mengemas film animasi untuk menyampaikan berbagai jenis materi pelajaran yang sesuai dengan tujuan pembelajaran kognitif, afektif, dan psikomotorik. Ketiga, yaitu penggunaan film animasi di dalam program multimedia dapat mengirit biaya produksi dibandingkan dengan memakai pameran yang sesungguhnya. Keempat, yaitu memproduksi multimedia dengan film animasi akan lebih mudah mengorganisasikan sesuai dengan kehendak penulis naskah. Menurut Sanjaya pada tahun 2012, kekurangan dari pengguna film animasi yaitu 1. Memerlukan keahlian khusus dalam membuat animasi sehingga bukan pekerjaan mudah dalam membuatnya. Kedua, yaitu memerlukan perangkat keras seperti komputer yang memiliki spesifikasi khusus. Ketiga, yaitu penggunaan animasi dalam bentuk file cenderung hanya cocok digunakan untuk siswa usia tertentu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irwansyah. Baiklah, kali ini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh saudari Yanti, di mana audio. Definisi dari audio adalah sebagai jenis-jenis bunyi dalam bentuk digital, yaitu musik suara, narasi yang dapat didengar sebagai keperluan suara latar, penyampaian pesan duka, semangat, sedih, sesuai dengan situasi dan kondisi. Daryanto menyatakan bahwa audio berasal dari kata audible, yang artinya suara yang dapat didengar sewajarnya oleh telinga manusia. Terdapat dua fungsi pengembang suara dalam multimedia, yaitu fungsi explanation dan fungsi efek suara. Fungsi explanation yaitu fungsi suara yang digunakan untuk menjelaskan materi atau bahan ajaran yang hendak disampaikan dengan menggunakan multimedia. Sedangkan efek suara yaitu bahan yang digunakan untuk memperindah tampilan multimedia itu sendiri, seperti unsur musik dan efek-efek lainnya sebagai penguat pesan. Sanjaya mengatakan beberapa kelebihan dari penggunaan audio atau suara dalam multimedia, yaitu 1. Pemakaian audio dapat memperjelas pesan atau gagasan yang ingin disampaikan. Yang kedua, pemakaian audio pada multimedia dapat meminimalisir rasa jenuh sehingga dapat meningkatkan semangat belajar. Yang ketiga, pemakaian audio dapat digunakan untuk menyampaikan gagasan yang sulit untuk disampaikan dengan media lain. Adapun keterbatasan audio dalam multimedia, yang pertama, audio membutuhkan kapasitas tempat penyimpanan file dalam ukuran besar jika digunakan dalam komputer. Yang kedua, memerlukan perangkat keras berupa komputer dengan kapasitas tertentu, baik perangkat lunak, software maupun hardware. Yang ketiga, memerlukan keterampilan khusus untuk menghubungkan audio dengan unsur lainnya. Adapun beberapa prinsip yang harus dimiliki supaya unsur audio dan dapat mendukung keberhasilan multimedia, antara lain: 1. Audio harus memiliki prinsip kejelasan, yaitu memperhatikan kejelasan suara, baik suara dalam bentuk penjelasan, suatu keterangan, atau dalam bentuk efek dan musik. Yang kedua,
audio harus memiliki prinsip sesuai relevansi, yaitu setiap suara yang muncul harus relevan atau sesuai dengan unsur-unsur lainnya seperti teks, foto, gambar, animasi, dan sebagainya. Yang ketiga, audio harus memiliki prinsip komunikasi, yaitu bahasa yang dipakai dalam audio adalah bahasa komunikasi yang baik dalam penyampaian atau penjelasan materi. Materi yang berikutnya yaitu interaktif. Rob Phillips menyatakan interaktif merupakan suatu proses pemberdayaan siswa untuk mengendalikan sumber belajar. Interaktif merupakan elemen yang sangat penting dalam multimedia interaktif. Bagian interaktif ini hanya bisa ditampilkan di komputer, berbeda dengan teks, suara, foto yang ditampilkan di media seperti TV. Sarjono menyatakan tingkatan dalam multimedia pembelajaran interaktif dapat diidentifikasi sebagai berikut. Yang pertama, navigasi video atau audio. Navigasi video atau audio adalah seperangkat tombol yang berfungsi untuk mengontrol jalannya video atau audio. Yang kedua, navigasi halaman adalah seperangkat tombol yang berfungsi untuk mengeksplor halaman multimedia pembelajaran interaktif, maju satu halaman, mundur satu halaman, atau menuju halaman lain yang diinginkan. Yang ketiga, kontrol menu atau link. Kontrol menu atau link adalah objek yang berupa teks, gambar, atau ikon yang diberi properti hyperlink sehingga apabila objek tersebut diklik, maka multimedia pembelajaran interaktif akan menampilkan halaman atau objek yang lain digunakan. Yang keempat, kontrol animasi adalah seperangkat tombol yang untuk mengatur jalannya animasi. Yang kelima, hypermap. Istilah hypermap menunjukkan pada sekumpulan hyperlink yang berupa area yang membentuk suatu area lebih besar. Yang keenam, respon feedback adalah interaktivitas berupa respon feedback adalah mekanisme aksi reaksi dari suara program yang interaktif. Yang ketujuh, drag and drop. Drag and drop adalah aktivitas memindahkan suatu objek dari satu tempat ke tempat lain dalam layar. Sekian materi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.